warahmatullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak mungkin. Itu hanya bisa semuanya adalah dengan kekuasaan. Cuman banyak orang salah sangka. Kalau saya sudah bicara tentang kekuasaan, robah dengan kekuasaan, robah dengan tanda tangan, robah. Disangkanya saya mau jadi wakil presiden. Banyak orang menganggap kedatangan saya sebagai ancaman. Ini jangan sampai dia datang, nanti dia merusak suara. Saya nggak mau. Kalau mau udah lama jadi. Yang merasa saya sebagai ancaman, saya kasih tahu, saya sampai mati jadi ustadz guru ngaji. Gak usah kalian takut, tak usah khawatir. Izinkan aja saya ceramah kemana-mana. Saya tidak jadi jurkam bagi calon manapun. Saya tidak menyebut partai, saya tidak menyebut warna, saya tidak menyebut nama. Saya hanya menyebutkan sifat. Kalau tersinggung, terserah sendiri. Dari dulu ceramah kita terbuka, tidak ada tertutup, tidak ada yang diam-diam, tidak ada gerilya di bawah tanah. Rekamannya semua ada, streaming, silakan direkam, dengar dari awal sampai akhir. Tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut warna. Kita hanya menjelaskan sifat saja, betul? Bahwa ada orang yang tersinggung, berarti dia membisul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya masalah ekonomi. Ada orang mengatakan ekonomi tak penting, ekonomi tak penting. Kalau ekonomi tak penting, mungkinkah acara besar malam ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Pentas sebesar ini, memangnya bisa pentas sebesar ini datang tiba-tiba dengan Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah minal khataya. Tiba-tiba datang pentas. Ada bisa. Ekonomi. Makanya tadi waktu direktur PT Bank Aceh Syariah ngasih kata sambutan, saudara-saudara bersorak, saya khawatir karena mereka sponsornya. Mereka lebih ngamuk, Pak Direktur ini kacau. Waktu tadi iklan, berapa lama tadi iklan, pas begitu, mudah-mudahan mereka bukan marah karena iklannya. Saya tanya, kata Ustaz Felix ya, mereka itu karena ada cewek cantik. Itu yang bisa mengimbangi Ustaz Somad, kata Ustaz Felix. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bercerita masalah ekonomi, penting tak ekonomi itu? Orang Aceh mementingkan ekonomi apa tidak? Ada pesawat panjangnya 19 meter, beratnya 8 ton, tahun 1948 disumbangkan orang Aceh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka kalau nyumbang bukan duit kotak 2000 perak. Orang Aceh tak mau begitu. Apa yang dia sumbangkan? Langsung pesawat, diberi nama Presiden Soekarno, memberi nama Sulawah. Nama pesawat itu Sulawah 001, pesawat pertama. Ketika terjadi konflik di Burma, pemerintah Burma meminjam pesawat itu, dipakai untuk menyelesaikan konflik di Burma. Celaka 12 Burma ini. Setelah dia sekarang maju, orang Islam pula dia pantai di Rohingya. Burma itu apa? Myanmar. Pesawat dari orang Islam dipinjamkan, akhirnya dipakai. Sedekah siapa itu pesawat? Sedekah nenek moyang orang Aceh, sampai pahalanya sampai ke makam mereka. Bersedekah pesawat. Dan zaman Nabi datang orang bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, apa atasadaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai? Silakan bersedekah, kata Nabi. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakil ma, memberi air minum. Kalau mau bersedekah, sedekah air minum. Nabi menganjurkan sedekahlah air minum. Karena waktu itu orang Arab miskin susah, sedekah air minum. Orang Aceh sedekah pesawat. Pesawat mereka berikan. Bayangkan itu. Kira-kira tahun 1948 bersedekah pesawat, kaya apa miskin? Kaya. Emas di bawah, gas,
sampai hari ini kaya raya, melimpah ruah, tapi kemudian ketika harta ini diambil dari cara yang haram, maka na'udzubillah tak ada barokahnya. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, mengorek mulutnya, dikoreknya lagi. Satu biji korma dia makan, bijinya dibuang. Satu korma dia makan, datang orang berkata, itu korma yang kau makan tadi syubhat. Dia korek lagi, takut menjadi darah daging. Maka kita takut. Ada isu bakso dari tikus, takut orang makan bakso. Ada isu bakso dari babi, takut orang makan bakso. Tapi ketika makan riba, tidak ada orang takut sedikit pun. Makan riba, makan riba, makan riba. Maka siapa yang bisa menyelamatkan riba ini? Tidak lain, tidak bukan. Yang bisa menyelamatkan kita dari riba adalah kembali ke Bank Syariah Islamic Bank. Allahu Akbar. Tujuan dari pengajian harus ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu saya menyimpan uang di bank konvensional, sekarang sudah saya alihkan ke Bank Syariah. Berapa persen? Ya 100.000. Alihkan total. Malam ini tabligh akbar, ekonomi syariah, bangkitkan, selamatkan dari riba. Maka besok pagi langsung ke bank, alihkan semuanya ke Bank Syariah. Allahu Akbar. Bisa janji? Mana bisa, besok tutup. Gila, tuh lebih cepat. Kalau saya bilang bisa janji, jangan bilang tidak Ustaz. Kapan? Senin lah. Alihkan langsung. Yang belum buka rekening, alihkan. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini nabungnya di mana? Jangan sampai, oh di bank, alihkan. Ustaz di mana? Saya mulai. Gaji saya ditransfer ke Bank BRI Syariah. Dulu saya susah ceramah, karena dulu gaji saya ditransfer ke Bank Mandiri. Tapi sekarang BRI Syariah. Lalu kemudian saya juga diajak buka tabungan. Datang orang ke tempat kerja, Ustaz Somad, nanti Ustaz buka rekening di Bank Syariah Mandiri. Insya Allah. Buka ya Ustaz ya? Insya Allah. Tapi saya tak bisa, saya sibuk. Kirim aja KTP, fotokopi sama paspor, sama pos foto, nanti kami uruskan. Insya Allah. Tapi duitnya tak ada, tak apa-apa. Yang penting buka aja rekening dulu. Oleh sebab itu, tadi di mana Ustaz? BRI Syariah. Setelah itu Bank Syariah Mandiri. Loh, kenapa tidak Bank Aceh Syariah? Cabangnya tak ada di Pekanbaru. Coba kalau ada Pekanbaru, pasti saya. Ternyata barulah terbuka cerita. Ustaz Somad hanya cerita kemana-mana. Bang Aceh, Bang Aceh. Bang Riau gimana? Doakan supaya ini jamaah, gubernurnya yang baru, saya sudah bicara, insya Allah menjadi program. Mudah-mudahan Bang Riau berubah juga jadi Bank Syariah. Lapor pertama Bang Aceh, diikuti Nusa Tenggara Barat NTB, tak lama lagi akan diikuti oleh Bank Nagari Sumatera Barat, tak lama lagi akan diikuti oleh Bank Riau, tak lama lagi, tak tahu tak siapa. Yang jelas siapa saja yang mau mengikuti ini, maka surgalah baginya insya Allah. Gubernur amalnya bukan sholat sunat. Sholat gubernur rajin sholat sunat. Usolli sunnatan tahajud rokaatain. Jadi gubernur kok sholat tahajud. RT pun bisa sholat tahajud. Apa yang nunggu jadi gubernur? Datang pula orang puji, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis. Iyalah dia kena emak. Iyalah dia mau menguruskan badan. Amal gubernur bukan sholat tahajud. Amal gubernur bukan sholat sunat. Amal gubernur bukan baca yasin. Itu amal siapapun bisa. Ibu-ibu pun bisa, betul. Amalnya apa? Merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Meninggal dia, mengalir pahala. Berapa nasabah yang menabung? Berapa anak-anak yang terbantu? Tadi kita lihat ada dua contoh. Ibu-ibu garmen, bapak-bapak ternak ayam. Yang tadi iklan, masih ingat? Itu pentingnya iklan itu. Ternak ayam. Tiba-tiba nantang nanti jurusan Faper Tapet. Apa itu? Fakultas Peternakan dan Pertanian. Kamu sudah nikah? Belum Pak. Sarjana?
Iya Pak. Kenapa belum nikah? Setiap meminang nggak ada yang nerima. Kenapa tak terima? Aku ingin meminang anakmu Pak. Apa yang kau bawa? Kata calon mertua. Segenggam cinta dan harapan. Nanti kau makan apa? Makanlah cintamu. Akhirnya tak diterima. Itulah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Coba kalau Bang Syariah bangkit. Kamu kenapa belum juga nikah? Kan sarjana. Saya sebetulnya punya bakat ahli tapi tidak bisa mengembangkan. Apa bakatmu? Saya dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bisa ternak? Bisa. Ternak apa? Ternak ayam. Oke, salurkan. 1000 ekor ayam. Ternak. Tapi ternak ayam tidak boleh dekat airport. Ini true story, kisah nyata. Ternyata ayam ini tidak boleh stres, terkejut mendengar pesawat. Dibukanya ternak ayam dekat airport. Akhirnya ayam ini kehilangan nafsu makan, nafsu seksnya pun hilang. Karena nengok cewek-cewek itu santai. Anak gak bertelur mati. Artinya apa? Karena tidak ada bakat, tidak ada skill. Duit ada, tapi kemampuan tak ada. Kamu ternak apa? Saya mau ternak lele Pak. Siapkan kolamnya. Dipantau. Ini kolamnya. Ya besar nih, besar. Mana lelenya? Kenapa tak nampak? Cuma 2 ekor Pak. Kolam sebesar ini lele 2 ekor. Memang 2 ekor Pak, tapi sebesar ikan paus. Untuk apa? Diekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Orang kita masaknya lama, kunyit, bawang, tomat, cabai, giling, lama. Orang Jepang tak. Ikan itu mentah, dipotong, diulung pakai nasi, dipotong. Apa namanya? Sushi. Mohon maaf Ibu. Saya dalam pengalaman ceramah cuma sekali sama Bu Susi. Itu pun hampir ditenggelamkan saya. Artinya ekonomi umat akan bangkit kalau anak muda tidak bisa bekerja, harga mahar melambung tinggi. Kalau sudah harga mahar tinggi, maka zina pasti murah. Betul? Banyak yang ngaku. Ini semua adalah kebutuhan manusia. Manusia, anak muda makan. Setelah makan dia minum, habis itu makan lagi, habis itu minum, habis itu matanya kendor, habis itu dia tertidur, nafsu libido seksual datang, main futsal hilang, besok muncul lagi, berenang hilang, besok muncul lagi. Maka solusinya adalah nikah. Nikah. Kemarin bulan puasa datang kawan ngirim iklan, ini sudah mau puasa, menikahlah biar supaya ada yang bangunin sahur. Memang mau bangun pakai mercon? Gimana dia mau nikah kalau bisnisnya gagal? Tapi dengan adanya Bank Syariah, datanglah dia ke Bank Syariah. Rajin dia datang ke Bank Syariah. Kenapa? Penjaganya cantik-cantik. Tapi yang di iklan itu aja. Yang di luar iklan beda-beda tipis. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ekonomi ini penting. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak penting itu ekonomi, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting kita zakat, yang penting kita haji. Islam itu kan cuma 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa Ustaz Abdul Somad lantang suaranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah? Karena dia makan itu pakai tangan. Lu nggak makan. Kenapa suara Ustaz Somad ini lantang? Sotong 1 mangkuk masuknya. Tom yam dikasih Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz Fadil ini kakak kelas saya dulu di Al-Azhar Kairo, kakak kelas juga di pesantren Darul Arafah. Saya payah datang ceramah, di teleponnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa datang Mat. Dia tak pernah manggil Ustaz, Mat aja. Sekarang belakangan ini setelah video saya viral baru dipanggilnya Ustaz. Bisa datang ke Aceh, oke, I am coming. Senior, tak boleh dilawan, nanti kita kualat. Tangman, Ustaz Fadil Rahmi, kakak kelas, senior. Lalu kemudian berjumpa, dikasih makan. Apa makanan kesukaan?
Saya suka tom yum. Kenapa orang bisa bersyahadat? Karena makan. Coba kalau tak makan tadi, cuman assalamualaikum. Nanti Bapak Ibu kalau ada nampak orang ngasih kata sambutan pada kesempatan ini, itu belum makan tuh. Dua kemungkinan, pertama belum makan, kedua terlalu banyak. Karena terlalu banyak pun gitu juga, karena payah narik nafas. Perutnya harus dibagi tiga, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini banyak orang tidak dibaginya, diisinya aja. Sampai begitu dibuka, kenapa cendolnya? Diisi-isi terus. Nah, jadi makan itu secukupnya saja. Makan pakai duit, kalau tidak mana bisa. Lagi-lagi ekonomi. Sholat pakai duit, pakai. Kenapa? Sholat menutup aurat, pusat tertutup sampai lutut. Tutup pusat, tutup lutut, boleh sholat. Maksudnya dari pusat sampai ke lutut, bukan beli ND plus 2 tutup pusat. Tutup dari pusat sampai ke lutut. Ingat itu, kalian yang laki-laki itu aurat, tutup dari pusat sampai lutut. Tapi janganlah sholat pula pakai celana Hawaii. Pusat tutup lutut. Allah. Kok kenapa sholat pakai ini? Kata Ustaz Somad tadi malam, asal tutup pusat, tutup lutut sudah. Sholat engkau pakai begitu, andai engkau diundang presiden ke istana, sanggup engkau datang begitu? Mungkin sebulan sebelum undangan sudah menjahit dulu, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam, lengkap semuanya. Habis itu tinggal megang tongkat aja lagi. Tentu siap aksesorisnya. Kenapa menghadap Allah? Artinya ini bukan masalah layak tak layak, ini bukan masalah syarat rukun wajib, ini bukan, tapi masalah cocok sesuai atau tidak. Ustaz Abdul Somad tiba-tiba datang ceramah malam ini, pakai celana jeans, pakai baju kaos, bawa header, datang ke atas. Are you ready to run? Hi guys. Tentu panitia naik ke atas, jumpai Ustaz Fadil. Ustaz, ini sehat tak Ustaz? Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah layak atau tak layak. Ini kan negeri ulama. Maka saya pakai peci. Lain peci Ustaz malam ini, jelas lah, kan Aceh. Insya Allah nanti ke provinsi-provinsi lain saya bawa nih, biar ditengok orang. Loh, Ustaz pecinya, robahlah bengkelnya. Pokoknya nanti asal jumpa orang, beralihlah ke Bank Aceh, Bank Syariah. Ini untuk apa Pak Ustaz? Ini hanya dipakai di tengkuk, yang letakkan bawah. Kalau sampai letak bawah, disangka orang serbet. Habis dibuatnya lap tangan. Saya kalau di Pekanbaru ceramah tak pakai ini, karena orang Pekanbaru insya Allah kenal. Tapi kalau ke keluar kota, saya pakai. Kenapa? Karena pernah dulu pengalaman, begitu saya di dalam kendaraan, datang panitia bawa payung. Ustadznya mana? Karena tak pakai. Kalau kita pakai kan mudah, gitu tengok, Ustadznya mana? Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan status, pakaian menunjukkan siapa kita. Kenapa bapak-bapak polisi pakaian polisi? Menunjukkan bahwa mereka petugas. Kan tak mungkin mereka cuma bawa sprint. Siapa? Karena semua punya sprint. Wasit belum punya sprint. Ada status, ada pakaian. Dalam pakaian ada status. Makanya muslimah berpakaian untuk apa? Menunjukkan bahwa dia status. Dari pakaianlah kita bisa tahu mana laki-laki, mana perempuan. Mana laki-laki, mana perempuan. Dari pakaian. Ini sekarang sudah banyak dikaburkan. Banyak ibu-ibu sekarang kehilangan daster karena dipakai lakinya main bola. Kalau mau menengok orang Indonesia bodoh tolol waktu 17 Agustus dah. Sudah cerdas 73 tahun, merdeka melawan Belanda, begitu datang 17 Agustus bodoh balik. Pakaian laki dipakai bini, pakai bini dipakai laki. Daster pakaian bini, dipakai laki main bola. Celana panjang pakaian laki, pakai bini panjat pinang.
Perempuan Panjat Pinang yang nonton laki-laki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampu mati. Jamaah tak suka terang-terang, dia mau gelap aja. Nanti kan silam mata. Artinya apa? Bahwa kita ini semuanya ekonomi. Ini lampu terang menyala. Kenapa bisa terang? Ekonomi. Coba di tempat lain 5 watt. Di tempat lain 5 watt. Tapi Masya Allah malam ini kadang saya ceramah, kalau sudah mikrofonnya Assalamualaikum, mana kita mau ceramah? Ini menggelegar, direkam berapa kamera, tak terhitung banyaknya kamera. Masya Allah, kameranya biasa, plastiknya yang luar biasa. Ini ekonomi ini, duit ini semua. Kenapa orang bisa salat? Aurat tertutup. Zakat. Apa guna ceramah zakat? Bayarlah zakat emas, bayarlah zakat perak, bayarlah zakat. Selesai acara, ada pertanyaan? Gak ada Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada, kami yang punya duit. Apa yang mau dizakati? Siapa yang punya 85 gram emas, wajib zakat. 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Ingat itu, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Jangan selesai ini berubah jadi 58. Dari mana datang 85 gram itu, Ustaz? Dari mana datang 85 gram? Karena Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi duit cuma 2. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Dinar, dirham. Lahir anak kembar, yang pertama dinar, yang kedua dirham. Hai dinar, hai dirham. Yang ketiga rupiah. Dinar emas, 1 keping dinar beratnya setelah ditimbang 4,25 gram. 1 keping dinar ditemukan, digali-gali, ditemukan di perpustakaan, ditemukan di library. Ternyata ada museum 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping kata Nabi? Siapa yang punya 20 keping? Keluarkan 2,5%. 45 gram 1 keping kali 20 keping. 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Memang kalau kurang cairan payah ingat. 4,25 gram 1 keping kali 20 keping sama dengan 85 gram kali 500.000. 1 gram 500.000, 42.500.000. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Ustaz, saya tak percaya kalau 1 keping itu 4,25 gram. Mana? Ada tulisan. Sana mana? Mana duit dinar itu? Saya mau nengok. Jauh Ustaz bawa dari Riau, baru dapat tadi 4,25 gram. Ustaz Somad, ini ada dinar dari Aceh Ustaz. Foto tadi, foto. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ada hadiah untuk Ustaz, 1 keping dinar 4,25 gram emas. Ya, dalam hati saya, jangan-jangan habis foto ditarik lagi. Karena saya trauma selalu begitu. Selanjutnya pemakaian jaket kepada Ustaz. Setelah dipakai foto, Ustaz tolong buka. Oke, tadi begitu selesai, mau saya balikkan lagi. Ini kata saya, ini untuk Ustaz. Maka 4,25 gram. Dari mana? Dari Aceh. Bayangkan cerita masalah kurma. Idza waqa'at ala ahadikum wal qiyamah. Kalau hari sudah mau kiamat, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau kiamat, tadi mau korma, tanamkan biji korma. Untuk apa? Andai tidak jadi, andai kau tidak mati dan dia tetap hidup, maka tetap akan mengalir korma. Kenapa tidak tanam toge? Kenapa tidak tanam sawit? Toge begitu ditanam, tumbuh, kasih bumbu, makan, pecal, habis. Sawit 25 tahun, trek 20, kering, potong, mati. Tapi korma kau tanam sekarang 2018, baru mati kapan?
2118. 100 tahun. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, cucumu masih bisa bernaung di bawahnya, dan cucumu masih bisa memakan buahnya. Tanaman apa itu? Sawit. Korma. Saya mau ngetes, kalau jamaah diam aja itu artinya terserah Ustaz, yang penting cepat. Tapi kalau dia masih komplain berarti masih sadar. Korma. Kalau sawit kau tanam sekarang, saya nanam sawit, insya Allah saya masih sehat. Sawit 25, iya. Sekarang 27, 25 tambah 27. Yang ngomong Ustaz 27 ini siapa? Samsung. Dan waktu yang banyak selfie-selfie, saya tengok umur 27. Umur saya 41. Tambah 25. 66. Insya Allah 66 masih sehat. Tapi tablik akbar tak bisa. Tablik akbar tak bisa. Begitu. Assalam. Tapi anak cucu saya masih bisa makan korma. Di mana kebun korma yang paling luas se-Indonesia? Aceh, Barbate. Selama ini saya ceramah. Lihatlah kebun korma Barbate. Pernah Ustaz ke sana? Belum. Sekarang saya sudah sampai. Penanaman korma yang akan ditanam oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Ceko. Itulah tanam. Alhamdulillah, satu batang 3.300.000 yang sudah disumbang 166 batang, yang targetnya 1.550 batang. Allahu Akbar. 1.550 batang. Satu batangnya berapa menghasilkan? Kalau sawit sekilo 1.500, itu pun udah harga kawannya sudah. Sawit 1.500. Aku sama kau yang 1.500. Kalau enggak sama orang lain 1.200. 1.500. Tapi korma ajwa, korma Nabi 80 riyal, 250.000. Satu batang korma sama dengan setengah hektar sawit. Bayangkan itu. Oleh sebab itu, ketika diwakafkan ke sana, Ustaz Somad sudah wakaf? Sudah. Wakaf dari Ustaz? Kasihan. Berikutnya penanaman dan penandatanganan. Abdul Somad mewakafkan sebatang pokok kurma. Mati 100 tahun, mati saya, datang anak saya ke Barbate mencari mana kebun kurma bapak. Kau mau minta? Enggak, karena ayahku sudah mewakafkannya. Aku hanya ingin selfie saja di sini. Sampai di kebun kurma itu, dia akan ingat, anakku Mizyan Hazik Abdullah bin Abdul Somad, di sini ayahku dulu menanam. Oh, anak saya pun tak sampai juga 100 tahun. Cucu saya yang akan datang ke Barbate nanti insya Allah. Abdul Somad punya anak Mizyan itu nanti anaknya Somad 2. Mizyan punya anak Somad 2 itu punya anak Mizyan 2 punya anak Somad 3. Jadi saya rencana gitu biar tak usah payah ingatnya. Itu aja dibolak-balik. Ustaz ingat itu dari mana? Dari Maroko. Raja yang sekarang Muhammad 6, anak dari Hasan 2, Hasan 2 anak Muhammad 5, Muhammad 5 anak Hasan 1. Jadi saya terinspirasi. Insya Allah cucu saya nanti Somad 2. Saya panggil, hai 2. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, maka cucumu bisa, maka menghasilkan satu kurma puluhan juta. Maka untuk siapa? Barbate menyediakan. Beli satu batang sekarang, maka sudah ada yang membeli 166 batang. Target masih panjang, 1.550 batang. Tujuannya apa? Menyekolahkan anak yatim, anak yang tak mampu di Nangro, Aceh Darussalam, dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia insya Allah. Amin. Mati kita, meninggal dunia, mengalir pahalanya. Itulah yang diinginkan hidup. Hidupnya apa yang mau kita cari? Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tengok sana, tengok sini, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, rahasia, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Apa itu? Wakaf. Nanti kau berwakaf, anak
anakmu akan datang, ini wakaf ayahku, dulu 1 batang di Barbate, aku akan mewakafkan 2. Sekarang anak yatim ke sekolah panti asuhan, guru kimia, PNS, guru fisika, PNS, guru matematika, PNS, guru adik bata, digaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Dari mana guru mengaji? Akan digaji dari wakaf Barbate, maka mengalir. Berapa guru mengaji? Sekarang anak-anak yatim sekolah, sedih kita. Pergilah bapak ibu ke panti asuhan. Berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, berapa kursi yang patah. Segar hati pimpinan yatim, datang orang, oh ini mau bantu, bapak mau nolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah, itulah investasi dunia akhirat. Kau bangun rumah besar, tinggal. Kau bangun pondok yang besar, tinggal. Tanah seluas lapangan sepak bola, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Tapi kalau sawit tadi, korma tadi, maka itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya masukkan lagi. Apa yang katanya? Oleh sebab itu maka ini kesempatan luar biasa. Dari mana? Ekonomi. Syahadat karena makan, sholat karena pakaian, duit, zakat, zakat emas, zakat perak, zakat. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Kalau zakatnya 2,5%, 1.025.000, 1.025.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Memang kalau cerita zakat banyak orang lupa. Saya udah maklum aja tuh. 100 juta, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing punya tabungan di Bank Aceh 100 juta. Banyak yang tak yakin. 100 juta. Maka zakatnya 2,5 juta. Andai tidak bapak keluarkan, saya tidak tahu, dan saya tidak akan cek mana zakat. Saya tak cek, karena saya sibuk ngurus jadwal ceramah. Saya tak tahu, tapi ingat, ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja telinga, dibawa ke dokter. Datang dokter membawa senter kecil, tengoknya, nih sarang Spiderman. Rupanya jarang ambil sembahyang. Sejorok-joroknya orang Islam, sekotor-kotornya orang Islam, telinganya pasti bersih. Karena subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya kalau bersihkan telinga itu masuk ke dalam. Ini ada juga anak-anaknya. Rasa kan? Ditengok dokter pakai senter, tengok nih, oh gendang rebana udah rusak nih. Berapa gantinya? Sebelah kiri 3 juta, sebelah kanan 3 juta, ongkos pasang 5 juta. Habis. Anak raja mau makan rambai, rambai dimakan di hari petang. Ibu-ibu jangan melambai, ceramah saya bisa hilang. Sampai mana tadi kan? Hilang semua. Tak ada angin, tak ada hujan. Yang tak berzakat tadi tiba-tiba sakit aja, sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai apa nama itu? Akupunktur. Pakai jarum kecil makin sakit. Tak mempan jarum kecil paku payung makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Datang dokter pakai martil kecil. Hanya lapuklah nama apa. Rupanya lutut nih kalau lama dipakai bisa juga lapuk, macam kulit kerang dalam tanah, krak, pecah. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import dari, tak enak pula nyebutnya. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Saya bukan nakut-nakut, tidak. Tapi yang belum berzakat saya yakin udah agak-agak nyeri kan. Biasanya terasa itu, biasa. Kalau agak-agak terasa, nah besok keluarkan lah. Langsung ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional.
Nangro Aceh Darussalam provinsi. Jangankan provinsi Aceh, jangankan provinsi, saya pertama kali ceramah di Maulabu. Maulabu aja 15 miliar zakatnya. Dulu itu 2 tahun yang lalu. 15 M. Waktu di Maulabu saya ceramah, kami di Riau, Kabupaten Siak 10 miliar. Kau senang makan? Berapa tadi Ustaz? 10. Kami 15. Saya ceramah di Aceh, banyak pelajaran saya ambil. Sejak itulah, makanya setiap daerah saya tanya, sini berapa? Sini 11 Pak. Sini berapa? Sini 2 miliar Pak. Kami di Riau. Zakat bagi duit haji, bisa haji pakai air liur, pakai duit. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Jangankan akomodasi, konsumsi, transportasi, terasi pun pakai duit. Mana bisa? Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan duit tidak penting, maka ibadah ini kalau kita coba baca. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Siapa yang punya istana dalam surga, siapa yang ingin istana dalam surga, bangun masjid. Yang bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Saya sampai sekarang kalau diminta peletakan batu pertama, tak mau sih. Berikut ini peletakan batu pertama masjid oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun maju ke depan. Sampai sekarang masjid itu tak jadi-jadi. Setiap pengurusnya nelpon, Ustaz bisa ceramah ke masjid kami? Tak bisa. Trauma saya. Lewat di situ pun saya tak mau. Makanya kalau ada pengurus-pengurus masjid, Ustaz bisa Ustaz kami undang peletakan batu pertama? Jangan. Kalian siapkan dulu, udah mau selesai, tinggalkan keramik satu. Nanti peletakan keramik terakhir. Oh, gagah kita kan? Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan ketika datang musibah, takdir Allah SWT, ujian dari Allah, tapi masjid tetap gagah tegak berdiri. Masjid mana? Masjid Baitul Rahman, bait rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Baitur Rahman, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merusak, mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi adalah duit membangun. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Nabi masuk surga, dia menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Nabi melihat ke belakang perempuan. Nabi tanya, "Who are you?" Terjemah Inggris. Man anti, kamu siapa? Ternyata dia perempuan yang menjaga anak yatim. Anak yatim mana? Suaminya meninggal. Dia tidak menikah lagi. Itu beda perempuan sama laki-laki. Perempuan bisa membesarkan anak-anaknya sampai mati. Laki-laki tidak bisa. Asal mati bininya stres, stroke, mati. Makanya kasihan kita sama laki-laki. Jadi kalau ada yang mau cari-cari calon pengganti aja, biar izinkan. Karena dia tak bisa hidup sendiri. Ya kan Pak? Seorang perempuan diajak berfoto. Berikut ini pengambilan foto sarjana. Ketimuan foto. Bo, bapak mana? Papa sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Tuh, ibu single parent. Dia yang foto yang tanya. Merasa sendiri, walaupun papa sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Saat buka bersama, kami tetap merasakan dia ada buka bersama kami. Bahkan foto sarjana ini pun seakan-akan dia ada bersama kami. Dia tak pernah hilang di hati kami. Begitu setianya perempuan. Perempuan sudah meninggal pun suami dia seakan-akan ada bersama dia. Beda sama laki-laki. Ada pun bininya macam tak ada. Tak semua. Kan ada lagunya itu, tidak semua laki-laki. Nah, bapaknya terlalu kuat ketawa karena ibu sudah mulai nengok. Awas balik. Artinya apa? Perempuan yang menyantuni anak yatim. Kira-kira yang bisa menyantuni anak yatim itu perempuan kaya atau perempuan miskin?
perempuan kaya. Bisa perempuan kaya? Bisa. Sebelum dia menikah sama laki-laki, bapaknya memberikan dia kebun 2 hektar sawit, memberikan kebun 2 hektar karet, dan ada ruko 1. 2 hektar sawit, 2 hektar karet, ruko 1. Setelah menikah dengan laki-laki, apakah itu tetap punya ibu atau pindah jadi punya bapak? Mereka ngaku punya mereka. Nggak bisa mentang-mentang kalian laki-laki berkata, istriku, my dear, my darling, come here, 2 rukomu itu beserta sawit, beserta kebunnya, setelah menikah punya aku, karena surga di bawah tapak kaki. Tak bisa. Menikah sama-sama punya ruko, bapak punya ruko, ibu punya ruko, bapak punya sawit, ibu punya sawit, bapak punya korma, ibu punya korma. Setelah menikah, harta tetap yang punya perempuan, yang punya laki-laki. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kalau begini Ustaz ini bagus, tak usah kita undang lagi. Kalau gitu tak dapat lagi kita bulan depan nih kan. Insya Allah, karena ibu tadi sudah bapak rebut hatinya. Bu, kata Ustaz Somad tadi itu punya ibu, jadi aku nggak dapat lagi. Bang, untuk abang apa itu? Nyawa aku. Jangankan sawit, jangan nyawa aku berikan. Tapi kalau abang macam-macam. Artinya apa? Perempuan mapan secara ekonomi, dia bisa membesarkan anak-anaknya, menyekolahkannya sampai apa? Sampai kemanapun dia mau pergi. Kenapa? Karena mapan ekonomi. Harus lengkap ekonomi. Sekarang mie-nya aja yang makan. Mie pagi, mie siang, mie makan. Dia tak tahu dalam mie itu pengawet. Sampai di luar negeri mie kita itu tidak laku, tidak dimakan. Diperiksa oleh dinas kesehatan, ditengok pengawet, dikasihkan ke buaya pun mati. Buaya darat aja nggak mati. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, masalah pengajian sudah bersyariah. Ya, ini pengajian bersyariah. Betul. Dari mana Ustaz tahu ini pengajian bersyariah? Laki-laki tak boleh bersatu dengan perempuan. Laki-laki semua, perempuan semua. Dan ada kursi di tengah. Masalah akhlak Aceh tak usah diajari. Siapa yang berceramah ke Aceh sama dengan menggarami air laut, mengajar titik berenang. Ini negerinya para ulama.